Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Databi Konsultan. Pada video kali ini kita akan bahas tentang materi statistika dasar. Mengutip perkataan dari Pearson bahwa statistik is the grammar of science. Beliau mengatakan bahwa statistika itu ibarat seperti grammar dari ilmu pengetahuan. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa statistika itu salah satu ilmu yang cukup penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya apa sih itu statistika dan sama atau beda antara kata statistika dan statistik? Oke, kita akan bahas. Nah, statistika sendiri adalah suatu metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan melakukan interpretasi data. Sedangkan statistik adalah hasil pengolahan data yang bisa berwujud bilangan maupun non-bilangan yang nantinya bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Sehingga statistika itu lebih ke ilmunya, sedangkan statistik adalah ke hasil pengolahan datanya. Jadi, kata statistika dan statistik itu memiliki makna yang berbeda. Oke, next. Nah, belajar tentang statistika pasti tidak jauh dari yang namanya data. Dan data sendiri merupakan suatu bentuk pencatatan berulang mengenai karakteristik suatu objek tertentu. Dan skala data itu juga dibagi menjadi 4, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi. Dia sifatnya setara. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi dia sifatnya setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu adalah contoh data nominal. Sedangkan data ordinal, dia memiliki tingkatan. Misalnya, tingkat kepuasan kerja. Ada yang puas, cukup puas, tidak puas, sangat puas, dan seterusnya. Jadi, dia ada skalanya, dari yang tinggi sampai ke rendah. Biasanya di sini memakai skala Likert 1 sampai 5. Nah, itu yang disebut dengan jenis data dengan skala ordinal. Selanjutnya, kalau skala interval, datanya diperoleh dengan cara pengukuran dan tidak memiliki nol mutlak. Sebagai contoh, temperatur suhu. Dan data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran juga, tetapi dia mempunyai titik nol mutlak. Contohnya berat badan. Oke, kita kasih contoh. Apa sih maksudnya tidak memiliki nol mutlak dan mempunyai titik nol mutlak? Misalkan ada data 0 derajat Celcius. Data 0 derajat Celcius itu menunjukkan bahwa memang ada suatu benda, entah benda padat, zat, atau cair, yang suhunya 0 derajat. Nah, dia dikatakan tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan ketika kita mengatakan berat badannya 0 kg. Nah, berarti kan memang datanya tidak ada gitu. Karena nggak ada berat badan yang beratnya 0 kg. Nah, itu sebagai contoh bahwa 0 kg itu termasuk data rasio. Kenapa? Karena berat badannya mempunyai titik 0 mutlak. Seperti itu. Jadi simpelnya adalah ketika nilai 0 itu bermakna, maka
dia termasuk dalam skala interval, seperti tadi, 0 derajat Celcius. Itu bermakna bahwa ada datanya gitu, 0 derajat Celcius. Tapi kalau 0 kilogram, datanya nggak bermakna, karena memang nggak ada data 0 kilogram. Seperti itu. Perbedaan antara interval dan rasio. Nah, penggunaan statistika sendiri sebenarnya cukup banyak ya jika kita bagi menjadi sub-sub gitu. Cuma di sini kita bahas dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari masalah penelitian, statistika bisa dibagi menjadi 3. Ada deskriptif, kemudian asosiatif untuk melihat hubungan, kemudian ada komparatif untuk melihat perbandingan. Dan sudut pandang yang kedua, statistika dilihat dari terpenuhinya asumsi datanya. Ada parametrik yang datanya menyebar normal, dan ada statistika non-parametrik yang datanya tidak normal. Dan sudut pandang yang ketiga adalah dari sasaran penelitian. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia. Nah, kita bahas yang deskriptif dan inferensia. Analisis statistika deskriptif sendiri merupakan metode yang berkaitan dengan penyajian data, sehingga memberikan informasi yang bermakna dari data tersebut, seperti nilai rata-rata, modus, median, ragam, simpangan baku yang nantinya bisa diwujudkan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, atau yang lainnya. Sedangkan analisis statistika inferensia itu merupakan suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik pada data yang diperoleh dari sampel tadi. Yang tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana karakter populasinya. Seperti ada uji hipotesis 2 sampel berpasangan, analisis regresi, ada ANOVA, ada uji Chi-square, dan masih banyak lagi. Jadi kalau deskriptif, itu lebih fokus bagaimana kita melihat sebaran datanya, memberikan informasi yang bermakna dari data itu melalui penyajian datanya. Tetapi kalau inferensia, kita lakukan uji statistiknya. Jadi kita ada perhitungan secara statistik. Seperti itu. Nah, untuk statistika deskriptif sendiri, biasanya ada yang namanya distribusi frekuensi. Nanti bisa pakai tabel frekuensi, kemudian ada yang namanya ukuran pemusatan atau central tendency yang menggambarkan posisi suatu data, seperti mean, median, modus, atau juga menggambarkan ukuran keragaman sebuah data. Ada range, kuartil, persentil, desil, varians, standar deviasi, dan lainnya. Dan di sini ada beberapa catatan ketika melakukan analisis statistika deskriptif. Jika datanya kualitatif, maka hanya modus yang bisa digunakan, dan jika datanya kuantitatif, maka bebas, bisa menggunakan mean, median, atau modus. Dan jika sebaran atau distribusi datanya tidak normal, maka sebaiknya menggunakan median atau modus. Dan jika distribusinya normal, maka boleh pakai mean, median, atau modus. Nah, ini salah satu contoh dari statistika deskriptif. Ini diambil dari website Airpaps kita, Databi. Teman-teman nanti bisa cek. Di situ ada beberapa tutorial uji statistika menggunakan software R. Nah, kalau inferensia, ini dibagi lagi jadi 2 kelompok, yaitu ada parametrik, yang data sebarannya normal, dan non-parametrik, tidak mensyaratkan sebarannya normal. Nah, ini contoh statistika inferensia dengan uji Pearson, korelasi,
dengan menggunakan software R. Jadi ada perhitungan statistiknya, sedangkan kalau deskriptif hanya secara deskriptif aja. Tidak ada perhitungan statistik atau uji hipotesisnya. Seperti itu. Ini juga ada di RPAPS-nya Datapi, teman-teman bisa cek di sana. Ada jenis-jenis korelasi menggunakan software R. Nah, sebagai ringkasan dasarnya dari statistika dasar ini, ilmu statistika ini bisa kita bagi menjadi bentuk bagan ini, ada deskriptif, ada inferensial. Nah, untuk yang deskriptif tadi, kita bisa melihat posisi data, yaitu dengan nilai tengah, bisa kita lihat dengan menghitung mean, median, modus, kemudian nilai dispersi, standar deviasi, variansi, standar error, kemudian melihat nilai posisi, ada kuartil, desil, persentil, dan juga penyajian data, tabel, grafik, diagram, plot, dan yang lainnya. Nah, statistika inferensia ini dibagi dua, yaitu uji hipotesis dan juga uji estimasi. Uji estimasi ada estimasi selang, ada estimasi titik. Dan untuk uji hipotesis ini dibagi dua, yang tadi ada parametrik dan non-parametrik. Nah, ini ada beberapa macam saja yang dituliskan karena sebenarnya masih banyak analisis-analisis parametrik maupun non-parametrik yang di luar yang dituliskan. Gitu. Nah, untuk video-video selanjutnya, insya Allah kita akan bahas satu persatu materi-materi yang uji statistika parametrik dan non-parametrik. Sekian video tentang statistika dasar. Ini beberapa referensi yang bisa teman-teman baca terkait materi-materi atau teori-teori statistika dasar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa DM kami di Instagram @datapi.id, atau bisa melalui WhatsApp, atau bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan insya Allah akan ada video-video selanjutnya mengenai materi-materi statistika. Dan jika teman-teman ada request tentang materi-materi apa aja yang akan pengen dibahas, bisa komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.